Shalom adik-adik semua. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik. Selamat hari Minggu untuk papa mama yang ada di rumah. Selamat hari Minggu Bang Edu, Bang Edu. Selamat hari Minggu Bang Moris, Bang Edu. Seperti biasa kembali lagi bersama Abang juga kakak guru Sekolah Minggu. Kali ini kita seperti biasa ada ketiga ibadah online melalui YouTube untuk orang Nuh yang meskipun lewat online tapi harus tetap sukacita adik-adik semua ya. Sukacita dong. Sukacita semuanya, sukacita, harus sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita untuk hari ini, kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, semua dalam keadaan sedih apa? Senang ya? Senang Senang dong. Berarti dalam keadaan happy. Harus. Nah, karena abang tahu dari semua lagi dalam happy, jadi abang undang adik-adik bangsa berdiri kita sambil nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya 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 adik-adik semua ya. Nanti berdiri adik-adik semua ya. Hai Bang Edu. Ini ada gayanya adik-adik ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin bertambah. Satu kali lagi dari dia dan happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik semua, sebelum kita masuki cerita kita untuk hari ini, kita berdoa adik-adik semua yang dipimpin oleh Abang. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, meskipun hanya melalui YouTube ya Tuhan. Engkau telah membangun kami di pagi hari yang sangat cerah ini Tuhan, melakukan kebiasaan kami Tuhan setiap hari Mingguan, memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Kami dari anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, orang Nuh, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan untuk hari ini menjadi jalan kebenaran dan keterangan bagi kami sebagai firman hidup kami Tuhan, agar dapat bertumbuh di dalam hati kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkaulah yang memberkati kami ya Tuhan dari dalam ibadah online kali ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk cerita kita untuk hari ini itu diambil dari Amsal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Oh iya, mungkin di sini ada beberapa adik-adik yang belum punya pengkitabnya. Ayo diambil dulu kitabnya, dipersiapkan dulu. Ayo. Abang kasih waktu 5 detik adik-adik semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang sudah megang kitabnya dibuka dari Amsal 4. Nah, Abang akan lebih pelan-pelan lagi menyebutkannya dari Amsal 4. Amsal itu perjanjian apa sih, Bang? Perjanjian lama, Bang. Iya, perjanjian lama. Amsal itu setelah dari Mazmur adik-adik semua ya. Sudah dapat semua? Amsal 4 udah dapat Abang? Dapat sudah, Bang. Sudah. Dibuka Amsal 4 itu di ayat 10 sampai dengan ke 20. Sudah dapat? Itu nih Abang kasih tahu ya, itu tuh judulnya itu adalah nasihat untuk mencari hikmat. Sudah dapat semua? Sudah, Bang. Sudah? Siap. Nah, adik-adik sudah dapat semua lah ya. Nah, Abang bacakan ayat 10, lalu adik-adik dan Bang Edo bacakan ayat 11, dan seterusnya Abang 12, 13 gitu. Bergantian adik-adik ya, Abang baru adik-adik ya. Oke. Mari kita baca adik-adik Abang dulu ya. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Nasihat untuk mencari hikmat. Ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi lebih banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu.
janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah, ini ayat terakhir dari ayat 20, kita baca secara bersama dengan adik semua ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita kitab yang abang bawakan untuk minggu ini? Seperti sudah siap semua adik-adik ya, kita sudah siapkan semua. Nah, untuk tadi ayatnya sudah dibacakan oleh abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu Horongdo. Itu diambil dari Amsal 4 ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-20. Itu judulnya adalah nasihat untuk mencari hikmat. Nah, sebelum abang masuk ke ayatnya adik-adik, abang ingin menjelaskan dulu arti dari judulnya. Arti dari kata hikmat di sini itu adalah cara hidup orang benar. Jadi inti dari cerita kitab untuk minggu ini, bagaimana caranya kita agar menjadi orang yang benar dalam hidup kita adik-adik ya. Nah adik-adik, untuk menjadi orang hidup dengan benar itu ada dua adik-adik yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama itu adalah hidup menurut jalan orang benar. Nah, di sini tertulis di ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Nah, yang paling penting sini adalah kita harus memperhatikan ayat ke-13 adik-adik ya. Di sini tuh tertulis, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Artinya, kita harus memelihara firman Tuhan dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dengan cara apa kita dapat memelihara firman Tuhan? Dengan cara-cara hal yang kecil adik-adik, seperti misalnya kita membantu orang tua kita, membantu orang yang kesusahan. Dengan cara yang seperti ini, adik-adik tetap ikut ibadah meskipun online lewat YouTube, dengan adik membaca Alkitab. Seperti itu adik-adik ya, contoh kecil yang dapat kita lakukan untuk kita bagaimana caranya memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, nasihat kedua ialah tidak hidup menurut jalan orang fasik. Kalau abang ingat-ingat, abang sudah 3 kali menjelaskan apa itu arti dari orang fasik. Adik-adik ada yang ingat? Nah, adik-adik, arti dari fasik itu adalah dia tidak hidup dengan peraturan Allah, dengan tidak mendengarkan Tuhan. Jadi dia tuh hidupnya tidak berpacu dalam Alkitab, dia hidupnya penuh dalam dosa. Seperti adik-adik tidak mendengarkan sama sekali firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab. Seperti itu adik-adik. Nah, di ayat ke-15 itu, jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Nah, setelah tadi abang sebutkan beberapa cara agar kita bisa hidup di jalan Tuhan, seperti tadi abang sebutkan di awal, dengan cara kita membaca Alkitab, dengan cara kita menyenangkan doa suami minggu, dengan cara seperti ini, adik-adik tetap ikut ibadah online. Nah, seperti itu adik-adik kira-kira ya. Sudah pasti adik-adik tahu dong yang mana aja sih yang Tuhan larang, yang sifat-sifat mana aja yang Tuhan itu tidak suka. Seperti adik-adik ya. Jadi jika adik-adik melakukan hal-hal yang adik tahu, Tuhan pasti tidak suka dengan perbuatan aku ini, maka adik-adik tidak usah teruskan jalan itu. Adik-adik tidak usah melanjutkan hal-hal yang adik perbuat itu. Lakukanlah hal-hal yang benar-benar Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Seperti itu adik-adik ya. Janganlah adik-adik berbuat jahat pada orang, tidak mendengarkan perintah Tuhan, tidak mendengarkan mama dan papa. Seperti itu adik-adik ya. Nah, berarti dari cerita Alkitab abang untuk minggu ini tuh ada 2 poin yang wajib adik-adik
perhatikan ya adik. Yang pertama itu adalah hidup menurut jalan orang benar. Tadi udah menjelaskan bagaimana cara kita agar hidup di jalan orang benar. Yang poin kedua itu adalah tidak hidup menurut jalan orang fasik. Nah tadi Bang udah sebutkan ya, orang fasik itu apa dan perbuatan apa aja yang orang fasik lakukan. Seperti itu adik-adik ya. Nah kira-kira itu aja yang ingin Abang sampaikan untuk cerita kita untuk hari ini. Dan kita lanjut bernyanyi adik-adik ya. Oke adik-adik, seperti itu cerita kita untuk hari ini. Nah, tadi Abang sebutkan 2 poin terpenting dalam bagaimana kita dapat mencari sebuah hikmat adik-adik semua ya. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya apa aja sih. Nah, adik-adik untuk tugas, Ya. Abang akan memberikan tugas untuk minggu ini. Tugasnya apa, Bang? Tugasnya kalau yang biasa kan tugas itu ayat hafalan adik-adik ya. Kayak ini Abang juga hafalan, tapi berbeda kan adik-adik. Abang tidak akan memberikan ayat hafalan ke adik-adik. Abang tidak akan memberikan ayat yang harus adik-adik hafal, tapi adik-adik menghafal ayat yang benar-benar adik hafal. Ya. Tapi dengan satu syarat adik-adik ya, tidak boleh mengambil dari Kejadian 1 ayat 1, itu sangatlah mudah. Ya, jadi tugasnya Abang ingetin sekali lagi, adik-adik menghafal ayat yang benar-benar adik hafal. Terserah dari mana aja yang benar-benar adik-adik hafal. Seperti itu. Lalu bebas dari mana aja yang penting adik-adik benar-benar hafal. Itu baru tugas untuk adik-adik aja. Papa dan mama juga ada tugas seperti biasa, memvideokannya lalu mengirimkannya ke grup orang tua orang tua. Iya. Seperti Ayo, itu. Mama ya, semangat ya. Jangan lupa adik-adik kerjakan ya, papa dan mama juga ya. Diingatkan lagi untuk adik-adiknya ya. Oke, Bang. Siap. Nah, adik-adik sebelum kita menutup ibadah untuk hari ini, Abang mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Aku Jalan Kebenaran. Habis itu lanjut lagi lagu kedua itu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Pasti adik-adik udah tahu semua lah ya. Nah, Oke, Bang. ini karena pakai gaya jadi berdiri adik-adik semuanya berdiri ya. Nah, ayo Bang Edu mainkan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi adik ya, dan aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lanjut lagu kedua adik-adik, Firman Tuhan Ada di Hatiku. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagu kedua adik-adik, Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Lebih besar. berbuah. Sekali lagi adik-adik ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, Dari berbuah, kecil sampai besar adik ya. berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah untuk hari ini. Kita sudah sampai akhir. Sebelum kita menutup ibadah untuk minggu ini, ibadah online, kita berdoa adik-adik semua ya, yang akan Abang pimpin. Lalu di akhir lanjutkan lagi dengan kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Dari kami bangun tidur sampai akhirnya kami telah selesai untuk ibadah online Horong Nu Agung Kecinere Tuhan.
Terima kasih atas pemberkatan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya firman-Mu benar-benar dapat menjadi berita bagi kami Tuhan, menjadi jalan kebenaran, dan biarlah kami terus berjalan di dalam terang-Nya Tuhan. Biarlah kami seperti fajar yang terus terang sampai dengan rembang tengah hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kedua orang tua kami Tuhan, agar mereka sehat Tuhan, mudahkan rezeki mereka Tuhan. Terlebih Tuhan di dunia ini Tuhan, pandemi COVID-19 Tuhan, virus corona, kiranya Engkau segera memusnahkan virus tersebut Tuhan, agar kami semua dapat kembali berkumpul bersama teman-teman kami, bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang kami kenal Tuhan, agar kami semua dapat berkumpul. Terlebih lagi untuk teman-teman kami ya Tuhan di sekolah minggu Tuhan, agar kami dapat berkumpul di Gereja KPP Cinere, dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu KPP Cinere Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Doa Bapa kami di gereja ya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini untuk ibadah kita untuk hari ini. Bang senang banget misalnya pada adik semua sebelum lewat online ya adik-adik ya, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih, sampai hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.